Shalom, selamat malam jemaat Tuhan yang terkasih. Kita berjumpa kembali dalam program Mesbah Keluarga yang khusus membahas mengenai pendalaman Alkitab. Dan malam ini kita sama-sama akan belajar suatu topik yang saya kira cukup menarik, yaitu mengapa Yesus ditolak bangsa Yahudi sebagai Sang Mesias. Tentunya alasan yang saya kemukakan bukan seperti yang selama ini kita dengar, yaitu bahwa karena Sang Mesias kurang gagah dan seterusnya. Memang itu juga salah satu sebabnya. Sebentar juga akan saya kupas sedikit mengenai hal itu ya. Tapi sebelum kita memasuki pokok pembahasan, ada baiknya saya kira kita menundukkan kepala kita terlebih dahulu ya. Mari kita angkat tangan kita. Puji syukur kami naikkan di hadapan Tuhan sebagai ungkapan rasa terima kasih kami Tuhan atas semua kebaikan Tuhan, atas penyataan Tuhan sepanjang hari ini dan sepanjang hidup kami Tuhan, atas semua kemurahan hati Tuhan, atas berkat-berkat yang Tuhan telah curahkan buat kami. Terima kasih Bapa. Malam ini kami ingin menyiapkan hati kami sebagai tanah yang subur. Untuk itu mari Tuhan berkati hati kami supaya menjadi tanah yang subur, yang siap menerima benih-Mu yang kudus, agar dapat tumbuh, berkembang, dan berbuah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang ada di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Mari yang siap menerima kebenaran firman Tuhan, kita katakan amin. Memang sekali lagi ada beberapa alasan mengapa bangsa Yahudi itu menolak kedatangan Yesus Kristus sebagai Sang Mesias atau Sang Juru Selamat ya. Yang pertama jelas mereka mengharapkan kedatangan Sang Mesias itu ibarat tokoh yang kuat dan kokoh ya, untuk menyelamatkan bangsa mereka dari berbagai masalah di dalam kehidupan mereka yang mereka hadapi ya. Misalnya tokoh yang akan memimpin dan memerdekakan mereka dari penjajahan ya, baik penjajahan Romawi maupun penjajahan bangsa Yunani tentunya ya. Kemudian kedua yaitu mengumpulkan bangsa Israel yang sudah tercerai-berai sejak zaman Nebukadnezar ya. Kemudian juga mereka berharap Sang Mesias ini akan mengembalikan bangsa Israel ini kepada penyembahan Tuhan yang Maha Esa ya. Dan yang terakhir mungkin adalah membangun kebesaran daripada bangsa Israel, misalnya seperti di zaman kerajaan Salomo ya, dan seterusnya ya. Itulah beberapa pengharapan dari bangsa Israel kepada Sang Mesias yang akan datang ya. Sama seperti pengharapan bangsa Israel ketika mereka dipimpin oleh Musa. Musa tampak adalah suatu tokoh yang gagah perkasa ya. Banyak mukjizat yang dibuat pada zamannya, mengalahkan pasukan Firaun yang begitu kuat, mengembalikan bangsa Israel untuk kembali menyembah kepada Allah mereka ya, dan juga serta mempersatukan bangsa Israel sehingga musuh-musuhnya merasa gentar, merasa takut ketika mereka mendengar ada pasukan bangsa Israel yang akan menyerang mereka misalnya ya. Namun sebelum kita melanjutkan pembahasan mengenai ini, ada baiknya kita mendalami terlebih dahulu apa arti kata daripada Mesias. Ya memang kita semua sudah tahu bahwa arti daripada Mesias adalah yang diurapi ya. Namun di dalam kita menerjemahkan Sang Mesias ini, hendaklah kita jangan hanya berhenti pada arti kata itu, tetapi kita harus lebih lagi jauh melihat ke dalam apa tujuannya daripada kedatangan orang yang diurapi ini ya, yang akan memimpin atau menyelamatkan bangsa Israel ini ya. Kita lihat di 1 Samuel 9:16a. Besok kira-kira waktu ini aku akan menyuruh kepadamu seorang laki-laki dari tanah Benyamin. Engkau akan mengurapi dia dan menjadi raja atas umatku Israel, dan ia menyelamatkan umatku
dari orang Filistin. Ya, jadi tujuan dari orang yang diurapi bukan hanya diurapi dalam arti kata dikuduskan saja, tetapi Tuhan juga mempunyai tujuan lain, yaitu supaya orang yang sudah diurapi itu menjadi pemimpin dan dialah yang akan bertanggung jawab terhadap keselamatan rakyatnya. Dan kalau kita membaca di dalam kitab Perjanjian, memang ada banyak sekali tokoh-tokoh Alkitab yang diurapi. Misalnya para imam tentu harus diurapi dia, ya. Kemudian Harun jelas, ya, imam yang besar, Elia, Samuel, Saul, Daud, ya, dan seterusnya. Bahkan orang asing seperti Kores pun diurapi oleh Tuhan, ya. Yesaya 45 ayat 1. Beginilah firman Tuhan, inilah firmanku kepada orang yang kuurapi, kepada Kores yang di tangan kanannya kupegang, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja, supaya aku membuka pintu-pintu di depannya dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Dan kita tahu bahwa Kores ini adalah raja Persia yang dipakai Tuhan untuk memulangkan bangsa Israel dari tanah Babel ke tanah perjanjian. Jadi dengan demikian kita juga bisa mengetahui maksud daripada Tuhan ketika dia atau Tuhan mengurapi seseorang ataupun memberikan gelar kepada dia Sang Mesias. Sebab banyak sekali orang yang menerjemahkan Mesias atau Sang Mesias ini hanya orang yang diurapi saja, berhenti pada pengertian ini saja, dan menolak kalau kita sebut dia sebagai juru selamat. Ya, padahal tadi di dalam ayat-ayat Alkitab sudah menjelaskan bahwa Tuhan mengangkat mereka sebagai Sang Mesias itu tuh ada tujuannya, bukan sebagai gelar, ya katakanlah gagah-gagahan saja. Ya, memang ada perbedaan yang dimaksud dengan Sang Juru Selamat antara orang Yahudi dengan orang Kristen. Ya, orang Yahudi itu menerjemahkannya sebagai orang yang membebaskan dari penjajahan bangsa Romawi dan seterusnya, seperti yang sudah saya katakan tadi, ya. Itulah sebabnya mereka mengharapkan Sang Mesias ini adalah, ya, kelihatannya sebagai seorang yang gagah perkasa, ya. Kalau perlu dia menaiki seekor kuda yang besar dengan pedang besar yang terselip di pinggangnya, layaknya sebagai panglima perang. Pandangan ini mereka dapatkan sejak dari kitab Kejadian, ya, sebagai nubuatan tentang kedatangan Sang Mesias, yaitu di Kejadian 49 ayat 10. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Jadi dari ayat tersebut jelas memberikan suatu gambaran kepada bangsa Israel bahwa sosok yang akan datang adalah sosok yang gagah perkasa dari keturunan Yehuda, ya. Lambang dari suku Yehuda kita tahu itu adalah singa. Jadi mereka mengharapkan, ya, Sang Mesias ini seperti singa yang garang, yang gagah perkasa, yang dihormati oleh semua orang, ya. Dan kita tahu lambang tersebut dinyatakan dengan singa, raja hutan, ya. Kemudian lambang pemerintah di antara kakinya, artinya Sang Mesias inilah yang akan menguasai seluruh pemerintahan. Semua pemerintahan ataupun kerajaan akan tunduk di bawah kakinya, dan kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Artinya adalah Sang Mesias inilah yang akan menunjukkan kebesaran dan keberkasaan bangsa Israel. Ya, itu jelas adalah pandangan atau gambaran dari orang-orang Yahudi tentang Sang Mesias. Namun kenyataan yang datang adalah Yesus, sosok yang lemah lembut, hanya menaiki seekor kuda keledai, ya. Kita lihat di Sakaria 9 ayat 9. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-soraklah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang mudah, ya. Mengapa Yesus hanya mengendarai seekor keledai? Karena ya tadi disebut
hewan yang lemah kelihatannya, kurang gagah, ya kan? Padahal kalau kita telusuri lebih dalam lagi, memang keledai itu walaupun kurang gagah daripada kuda, tapi dia sanggup menahan beban yang dibawakan kepadanya. Makanya kita lihat banyak sekali ketika keledai masih menjadi alat transportasi, dia banyak sekali dipakai, apakah untuk membawa beban ataupun untuk ditunggangi. Ya, jadi mengapa Yesus itu sampai mengendarai seekor keledai? Ya karena Yesus ingin mengubah pandangan dari orang-orang Yahudi bahwa kedatangan Mesias bukanlah sosok yang kokoh, yang gagah perkasa, yang siap untuk berperang, ya, tetapi sosok yang lemah lembut untuk suatu perdamaian dunia, ya. Dan salah satu yang menjadi alasan penolakan terbesar terhadap Yesus adalah sebagai Sang Mesias ketika Yesus dikorbankan di kayu salib. Dan ini yang memang tidak pernah atau jarang sekali dikhotbahkan, ya. Kebanyakan umumnya yang tadi yang sudah saya kupas, ya. Bahkan mereka, ya, kita sebagai orang Kristen menganggap pengorbanan Yesus itu biasa-biasa saja, ya. Artinya wajar, ya, tidak ada yang salah. Namun kita akan lihat dari bagaimana menurut pandangan orang-orang Yahudi, ya. Bagi orang Yahudi, mereka adalah orang-orang yang mempelajari Taurat beribu-ribu tahun sebelum kedatangan Yesus. Jadi mereka adalah telah mempelajari bahwa menurut hukum Taurat itu tidak boleh mengorbankan manusia untuk keperluan apapun juga. Nah ini Yesus kan mereka anggap manusia dikorbankan, jelas ini bukan Sang Mesias. Ya, tidak bisa masuk dalam pikiran mereka atau otak mereka, karena otak mereka sudah penuh dengan hukum Taurat yang mengatakan bahwa oleh Tuhan Yang Maha Esa mereka dilarang untuk membuat persembahan atau korban kepada siapapun untuk tujuan apapun juga. Inilah yang mereka pegang dan mereka berdasarkan hukum Taurat, ya. Namun kita lihat Tuhan begitu sayang kepada manusia karena manusia itu adalah gambar Allah. Inilah alasannya kenapa tidak boleh manusia itu dikorbankan, ya. Ya, kita lihat juga bagaimana kalau malaikat berdosa. Malaikat kalau berdosa ya dibuang sama Tuhan ke bumi. Sedangkan manusia kalau berdosa, Tuhan malah datang menyelamatkan umatnya, ya. Bahkan dimulai dari kitab Kejadian itu di mana Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Tuhanlah yang menyembelih seekor hewan atau binatang dan membuat pakaian buat mereka berdua. Ya, jadi Tuhan sudah memberikan suatu contoh bahwa yang boleh dikorbankan hanya hewan, ya. Sedangkan darahnya bagaimana? Nah, darahnya inilah untuk penghapusan dosa. Ya, mengapa bisa demikian? Karena di dalam darah itulah terdapat nyawanya. Jadi kalau Adam itu ketika memakan buah dikatakan harus mati pada saat itu juga, ketika nyawanya diganti oleh Tuhan oleh darah, yaitu nyawa binatang atau hewan lain, maka Adam diselamatkan, ya. Atau kita lihat juga misalnya yaitu di Imamat 17 ayat 11. Karena nyawa makhluk hidup ada di dalam darahnya, dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu. Karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa, ya. Itulah sebabnya orang Yahudi tidak boleh memakan darah apapun juga. Di samping darah hanya diberikan atau dituangkan ke sekitar mezbah. Artinya darah tersebut hanya dipersembahkan kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang memberikan kehidupan. Maka hanya boleh Tuhan yang mengambil kehidupan makhluk hidup. Kemudian perjanjian baru tersebut terus ditafsirkan atau dikembangkan oleh para nabi, sehingga mereka akhirnya berkesimpulan bahwa untuk menebus dosa manusia, maka jalan satu-satunya adalah dengan darah, ya. Ibrani 9 ayat 22. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa pertumpahan darah tidak ada pengampunan.
Ya, jadi orang Yahudi tentu sangat mengerti bahwa untuk menebus dosa, jalan satu-satunya adalah dengan darah. Namun mereka menolak kalau darah itu berasal dari manusia. Sebab Allah yang mereka sembah tidak pernah mengizinkan untuk mengorbankan manusia. Bahkan Tuhan mereka sangat keras menolak cara-cara tersebut. Ya, kita dapat melihat Tuhan Allah Israel itu seringkali marah ketika bangsa Yahudi itu mempersembahkan anak manusia untuk persembahan kepada dewa-dewa, ya, misalnya kepada dewa Moloch, ya. Imamat 18 ayat 21. Janganlah kau serahkan seorang dari anak-anakmu untuk dipersembahkan kepada Moloch, supaya jangan engkau melanggar kekudusan nama Allahmu. Akulah Tuhan. Jadi perintah tersebut sangat jelas, ya. Janganlah dikatakan, ya, janganlah kau serahkan, janganlah engkau melanggar kekudusan nama Allahmu, ya. Jadi jelas ayat tadi tidak memperkenankan manusia untuk mengadakan persembahan, ya, di mana korbannya adalah anak-anak ataupun manusia. Demikian juga masih banyak ayat yang menyatakan itu. Kita lihat juga misalnya di Yeremia ayat 7-31. Mereka telah mendirikan bukit pengorbanan yang bernama Tofet di lembah Bet Hinnom untuk membakar anak-anaknya laki-laki dan perempuan, sesuatu yang tidak pernah kuperintahkan dan tidak pernah timbul dalam hatiku. Ketika suku Yehuda mempersembahkan korban bakar itu berupa anak-anak laki-laki ataupun perempuan, Tuhan mengatakan bahwa sesuatu itu tidak pernah timbul dalam hatinya itu, apalagi diperintahkannya. Jadi jelas perbuatan itu sangat dilarang oleh Tuhan. Bahkan Tuhan juga mengatakan itu adalah perbuatan yang menjijikan, ya. Yeremia 32 ayat 35. Lalu sekarang timbul pertanyaan di benak mereka, mengapa Allah mengutus anaknya yang tunggal, kemudian katanya tunggal dijadikan korban disalib? Jadi jelas menurut mereka ini tidak mungkin ada kontradiksi, ya. Hukum Taurat pasti benar dan sudah dibuktikan ribuan tahun. Nah, tiba-tiba sekarang Yesus datang, ya. Jelas mereka anggap ini suatu ajaran yang sangat bertentangan dengan hukum Taurat mereka. Memang untuk memahami peristiwa disalibnya Yesus itu perlu pemahaman yang menyeluruh. Tidak bisa kita hanya melihat di dalam satu ayat saja. Sama, sudah sering kali saya katakan bahwa di dalam kita menafsirkan suatu ayat, kita tidak boleh hanya berpaku pada ayat tersebut, tetapi kita harus melihat ayat-ayat yang lainnya. Kita harus melihat niat atau maksud daripada ayat tersebut, ya. Kita semua tentu setuju bahwa penebusan dosa sampai dengan Yesus di kayu salib itu harus dengan darah, ya. Dan memang Tuhan itu sudah mempunyai suatu rencana penebusan dosa yang maha besar, ya, tidak lagi melalui korban hewan, karena selama ini penebusan dosa itu tidak membawa perbaikan di dalam kehidupan manusia, tetapi malah justru membuat manusia makin jatuh ke dalam dosa. Untuk itulah makanya bait suci dirobohkan, sehingga manusia tidak bisa lagi menebus dosanya dengan korban bakaran. Tuhan sudah muak dengan perilaku bangsa Israel pada waktu itu, ya. Untuk lebih jelasnya mengenai ini, maka jemaat Tuhan mungkin dapat melihatnya pada video saya yang lain yang saya beri judul Mengapa Allah Membuang Bangsa Israel ke Babel, ya. Untuk menebus dosa manusia itulah maka Sang Mesias dikirim Allah untuk melaksanakan misinya Tuhan, ya, yaitu untuk keselamatan manusia, untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Jadi kedatangan Yesus di dunia ini diumpamakan sebagai anak domba Allah yang suci, yang tidak berdosa. Yohanes 1 ayat 29. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang akan menghapus dosa dunia, ya. Jadi firman Tuhan mengatakan bahwa Yesus adalah anak domba Allah. Yesus bukan domba biasa.
Yesus adalah domba Allah, artinya domba yang dikirim oleh Allah, artinya domba kepunyaan Allah, artinya domba yang amat sangat spesial, yang mempunyai tujuan khusus, ya, yaitu apa? Menebus dosa-dosa di dunia ini, ya. Jadi bukan hanya menebus dosa satu orang saja. Jadi kalau kita lihat memang pengorbanan Yesus di kayu salib itu janganlah dilihat sebagai suatu pengorbanan manusia saja, tetapi kita harus melihat di balik daripada maksud Allah mengirimkan Yesus Kristus itu, yaitu yang tadi saya sebutkan sebagai anak domba Allah yang suci, yang bersih, yang tujuannya memang untuk dipersembahkan untuk menebus dosa-dosa manusia. Ya, kalau anak domba biasa di dalam perjanjian lama kita tahu ya, kalau satu orang berdosa maka dia harus memotong satu hewan atau mengadakan korban bakaran satu hewan. Kalau di keluarga itu ada 3 orang yang berdosa, ya berarti 3. Ya kan, kalau mereka 3 mantu, maka Tuhan juga sudah memberikan caranya, yaitu boleh diganti dengan burung tekukur, ya, dan seterusnya, ya, ataupun dengan tepung kalau mereka sangat miskin yang akan ditebarkan di atas korban bakaran orang lain, ya. Dengan demikian, makanya sekarang Yesus sebagai anak domba Allah itu memang sudah dinubuatkan dalam Alkitab, Yesaya 53 ayat 10. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebusan salah. Ia akan melihat keturunannya, umurnya akan berlanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Inilah nubuatnya mengapa Yesus sebagai anak domba Allah. Ya, Yohanes Pembaptis tidak boleh atau tidak berani sembarangan menyebutkan orang anak domba Allah kalau dia tidak tahu bahwa ada nubuat itu. Ya, jadi sekali lagi ada perbedaan yang sangat besar ini antara korban yang dilakukan manusia untuk menyenangkan dewa Moloch yang merupakan berhala, dengan pengorbanan anak domba Allah yang merupakan kehendak Tuhan sendiri dengan tujuan untuk menghapus dosa-dosa manusia. Jadi perbedaan pandang inilah antara Yahudi dengan Kristen, ya. Kita harus lihat prosesnya pengorbanan itu, ya. Kita harus prosesnya juga. Jangan kita lihat hanya tujuannya saja. Niatnya, apa niatnya di dalam penyembahan atau persembahan itu. Yesus jelas bukan manusia biasa, tetapi dia adalah Allah yang berinkarnasi menjadi manusia yang juga mempunyai predikat anak domba Allah. Tuhan jelas tidak akan memberikan suatu predikat atau sebutan tanpa tujuan. Ya, kita ingat, pekerjaan Tuhan tidak pernah sia-sia, ya. Nubuat di dalam kitab Alkitabnya pun ada, ya. Kita lihat di kitab Yesaya 53 ayat 10 sampai 12. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebusan salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan berlanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana. 11. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang yang oleh hikmatnya dan kejahatan mereka dia pikul. 12. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti. Ia telah menyerahkan nyawanya di dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa orang banyak dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Jelas dikatakan kedatangan Yesus adalah suatu pengorbanan besar yang harus dipikul Yesus dalam rangka untuk mewujudkan kehendak daripada Allah, yaitu menebus dosa-dosa manusia. Untuk itulah maka Yesus dikatakan anak domba Allah yang akan menghapus dosa dunia, ya, bukan dosa satu orang saja, ya. Jadi kalau kita hendak menginjili orang Yahudi,
salah satunya adalah kita harus meyakinkan dia terlebih dahulu bahwa pengorbanan Yesus di kayu salib bukanlah pengorbanan manusia seperti yang dilakukan kepada dewa Moloch, tetapi ini karya penebusan yang dirancang oleh Allah sendiri. Apakah pengorbanan itu berhasil? Jelas, karena Alkitab berisi firman Tuhan, dan firman Tuhan adalah sumber kebenaran. Untuk itulah maka sekarang kita bisa hidup menjadi manusia yang baru. Kita bisa menanggalkan kehidupan manusia kita yang lama. Kita bisa melepaskan semua dosa-dosa kita yang lama. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 20. Ya. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak dan emas atau emas 19, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang bernoda dan tak bercacat. 20, ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Inilah ayat yang memperkuat daripada tadi penafsiran saya tersebut bahwa Yesus dikorbankan sebagai anak domba Allah. Jadi mempunyai maksud dan tujuan yang tertentu yang jelas berbeda dengan pengorbanan kepada Moloch. Kalau kepada Moloch itu pengorbanannya bersifat untuk menyatakan bahwa Moloch itu berkuasa, bahwa Moloch itu nanti akan membantu, menolong misalnya bangsa Israel dan seterusnya. Jadi semua itu hal-hal yang bersifat berkat, ya. Ingat, berkat bukan hanya untuk materi saja, ya, mungkin kesehatan juga dan seterusnya. Tetapi pengorbanan Yesus ini adalah untuk menebus dosa-dosa manusia, ya. Jadi jelas sekali lagi adalah pengorbanan perbedaan tafsir yang sangat jauh sekali. Demikian juga kalau Allah berfirman kepada Abraham untuk mengorbankan Ishak misalnya, ya. Hendaklah kita jangan hanya berfokus pada pengorbanan itu saja. Jangan juga hanya ditafsirkan yang selama ini, yaitu bahwa ini menggambarkan ketaatan Abraham kepada Tuhan. Kalau itu yang dimaksud, maka saya kira tidak perlu Tuhan menguji Abraham sampai ke tingkat seperti itu. Karena walaupun tentu saya tidak menyalahkan penafsiran seperti itu, asal jangan sampai ditafsirkan sesama dengan pengorbanan Yesus di kayu salib. Sebab banyak juga pengkhotbah yang mengatakan bahwa ada persamaan antara persembahan Ishak dengan pengorbanan Yesus, ya. Jadi kalau kita gali lebih dalam lagi, kita semua tahu bahwa Abraham itu dipanggil dari Ur Kasdim dalam usia yang tidak muda lagi, ya sekitar 70-an, ya. Dan bagi orang setua Abraham, tentu ini adalah suatu yang sangat sulit atau tidak mudah dikerjakan, ya. Apalagi dia harus keluar dari Ur Kasdim, dari daerah Babilonia sana, dari daerah Mesopotamia, kemudian ke Haran, kemudian turun ke ke Betel, ke Ai, kemudian ke Bersheba, kemudian adanya kelaparan dia ke Mesir, kembali lagi dan seterusnya. Ya, ini suatu perjalanan yang sangat berat bagi orang yang berusia tidak muda lagi, ya. Di dalam perjalanan itu juga kita tahu bahwa Abraham banyak sekali mengalami pencobaan dan banyak sekali juga mengalami pertolongan daripada Tuhan. Jadi saya yakin bahwa Abraham tentu taat. Mungkin Abraham harus ditafsirkan taat sejak pertama. Kalau kita berbicara mengenai ketaatan Abraham dipanggil dari Ur Kasdim. Dia mempunyai kehidupan yang cukup baik di Ur Kasdim, ya kan, karena ayahnya Tera tidak miskin, banyak mempunyai ternak, ya. Kalau dia mau keluar, dipanggil Tuhan untuk pergi ke Haran, pasti itu sudah menyatakan bahwa Abraham taat kepada Tuhan, ya. Jadi sekali lagi yang menjadi fokus Tuhan adalah Tuhan ingin melihat apakah Abraham sudah tidak lagi memikirkan ilah-ilah lain seperti ia hidup di Ur Kasdim. Sebab penyembahan itu sudah lama dilakukan oleh Abraham maupun keluarganya. Bayangkan 70 tahun dia melihat penyembahan itu. Dan yang paling penting adalah Tuhan ingin menyatakan kepada Abraham bahwa pengorbanan manusia, dalam hal ini adalah Ishak, itu
tidaklah mendapat restu dari Tuhan, sehingga Tuhan membatalkannya dan menggantikannya dengan seekor anak domba. Ya, jadi di samping kita bisa menafsirkan ya karena ketaatan, karena iman bolehlah, tapi jangan lupa, jangan disamakan pengorbanannya antara Ishak dengan pengorbanan Tuhan Yesus. Ya, jadi tipologi semacam ini janganlah dilakukan. Ya, tidak boleh. Kalau tipologi itu harus dilakukan, maka tentu isi khotbahnya harus menyatakan yaitu bahwa Ishak tidak jadi dikorbankan karena Allah tidak mau menerima korban manusia sebagai persembahan kepada Allah. Ya, kalau kita mau mengatakan tipologi itu, maka harus ada kesesuaian. Ya, ya, sebab jika pengorbanan Ishak itu dihubungkan dengan ketaatan, sedangkan pengorbanan Yesus itu adalah untuk penebusan dosa, maka kiranya persamaan itu atau tipologi seperti itu adalah tidak tepat. Ya, demikianlah pembahasan mengenai pengorbanan Yesus di mata orang Yahudi, kiranya dapat menambah wawasan kita semua. Sebelum mengakhiri mesbah ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Bapa yang di surga, kami sudah mendengar dan mendapat sedikit penjelasan mengenai firman-Mu pada malam hari ini. Biarlah Tuhan Roh Kudus yang akan terus mencerahkan pikiran dan hati kami, agar selaras dengan keinginan Tuhan. Terima kasih Tuhan atas semuanya yang Tuhan telah berikan pada kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin.